Ya, shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Iya, puji Tuhan, semuanya sehat, sukacita, amin. Amin. Ya, saya percaya kita malam hari ini semua yang hadir malam hari ini adalah orang-orang yang Tuhan tentukan untuk mengalami mujizat Tuhan malam hari ini, amin. Saya percaya Roh Kudus saat ini bekerja di tengah-tengah setiap kita di mana kita berada, membawa kita merasakan hati Tuhan, hati seorang raja, raja di atas segala raja. Dia lebih dahsyat, lebih mulia, lebih keren dari presiden, dari raja manapun. Saat ini dia ada untuk mendengarkan setiap penyembahan yang dari hati kita, amin. Sesuatu yang luar biasa, amin. Mari kita teguhkan hati kita sembah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur atas kasih setiamu, atas kebaikanmu, atas kemurahanmu. Saat malam hari ini kami bersyukur, bila malam hari ini kami masih boleh memuji menyembah Engkau. Satu kesempatan yang luar biasa, yang ingin kami persembahkan untuk menyenangkan Engkau malam ini Tuhan. Haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat suara kita. Mari kita sembah Tuhan. Naikkan mazmur, naikkan pujian bagi Yesus. Haleluya. Oh Yesus, Engkau baik, sangat baik. Terima kasih. Segala puji syukur bagimu Raja, segala hormat bagimu Tuhan. Yesus yang ajaib, Kau yang setia. Haleluya. Kami kagum dan hormat akan-Mu Tuhan. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan. Kau Allah yang sungguh indah, Kau Allah yang sungguh mengagumkan, dan Kau layak terima pujian. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak
kagum hormat akan Engkau, amin Tuhan. Kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Kagum akan Engkau, kagum akan Engkau, amin Tuhan. Kagum akan Engkau, Yesus. Engkaulah yang sungguh mengagumkan. Kami mau hormati, kami mau sembah, kami mau agungkan, dan kami mau tinggikan nama-Mu, Yesus. Ora laba sindiri ara laba 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 ya laba she. Mari jemaat Tuhan, kita undang, kita bangkitkan roh kita, kita sembah Dia. Haleluya, sembah bagimu Tuhan. Hiriara labayana naralama shikara labayara labashe. Terpujilah Kau Tuhan Yesus. Segala puji, segala hormat, segala pengagungan bagimu, Yesus. Amin Tuhan, mulia
Allah yang layak diagungkan, Allah yang layak terima pujian, Allah yang layak terima penghormatan. Haleluya. Saya serahkan kepada hamba Tuhan yang melayani. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami boleh mengangkat hati kami, mengangkat pujian, pengagungan kami kepadamu. Engkau adalah Raja yang mulia, Engkau adalah Allah yang memerintah untuk selamanya. Dan biar pada saat ini kami mau mendengar firman Tuhan, dan biar firman ini boleh disampaikan bukan dengan kuat kuasa manusia, hikmat manusia, tetapi hanya di dalam hikmat Allah, serta peragaan daripada Roh Kudus yang akan menjamah hati setiap kami. Kami serahkan waktu ini hanya ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya bahwa Engkau yang akan memimpin semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya bersuka cita boleh bergabung di dalam pertemuan Zoom pada malam hari ini. Ya, saudara sudah mengenal mungkin, saya namanya Andre dan saya sedang ada di Thailand melayani di sini, dan Pak Niko adalah teman saya yang dulu sama-sama dalam pergerakan doa. Saya mau bagikan langsung saja dari sebuah perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus yang menggambarkan bahwa kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Di Lukas pasal yang ke-18, mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8, saya akan bacakan firman Tuhan ini. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Tuhan Yesus di dalam khotbahnya seringkali mempergunakan perumpamaan untuk menolong orang-orang yang mendengarkan dia mengerti. Nah, doa merupakan sesuatu yang di satu sisi sederhana, artinya setiap orang, bahkan anak kecil pun bisa melakukannya, tetapi di sisi lain juga penuh dengan kedalaman rahasia di dalam kebenaran doa ini, sehingga tidak ada seorang pun di antara kita yang saya yakin berani mengklaim bahwa kita sudah ahli di dalam berdoa dan bahwa doa kita dijawab 100%. Nah, Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan yang secara tegas mengatakan bahwa kita bukan hanya harus berdoa, tapi kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, seringkali kita berdoa, tapi kemudian kita menjadi jemu karena jawaban doa itu perumpamaan yang sangat menarik, yaitu tentang hakim yang lalim, hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, tapi kemudian ada seorang janda yang datang kepada hakim ini dan minta supaya haknya dibela terhadap lawannya. Ceritanya selama beberapa waktu hakim itu tidak mempedulikan apa yang diminta oleh janda ini. Hakim itu menolak, tapi pada satu ketika di dalam hatinya ia berkata, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Dan kemudian Tuhan Yesus memberikan sebuah perkataan yang mau mengingatkan kepada orang-orang yang mendengarkan dia, termasuk kita pada malam hari ini, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Nah, kita kalau berdoa, biasanya kita mengerti bahwa Allah itu adalah Bapa. Ya, karena Tuhan Yesus sendiri yang
memberikan penggambaran demikian. Ya, kita tahu Tuhan Yesus berkata, mintalah, carilah, ketoklah. Kemudian Bapa mana di dunia ini kalau anaknya meminta roti akan diberikan ular, atau kalau meminta sesuatu akan diberikan yang lain. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa kalau Bapa yang jahat di dunia saja tahu memberikan pemberian yang baik kepada anaknya, apalagi Bapa di sorga. Kita semua sudah mengenal tentang perkataan Tuhan Yesus yang demikian, bahwa kalau kita datang kepada Allah, kita harus datang sebagai anak yang datang kepada Bapa, dan bahwa Bapa ini mau memberikan sesuatu yang baik. Tetapi di sini Tuhan Yesus memberikan sebuah gambaran yang mungkin tidak banyak kita mengerti atau tidak banyak kita pahami, bahwa Allah itu adalah seorang hakim. Jadi Tuhan Yesus di sini memberikan gambaran bahwa dalam konteks berdoa ini tidak hanya kita itu dalam hubungan anak dengan Bapa, tetapi di sini diberikan sebuah gambaran yang lain, seperti seorang janda yang datang kepada hakim. Nah, dalam perumpamaan itu, memang hakimnya adalah hakim yang lalim, yang tidak takut akan Allah, dan tidak menghormati siapapun. Tetapi bahwa Tuhan Yesus mempergunakan perumpamaan janda dengan seorang hakim, dia mau menggambarkan bahwa Allah juga adalah seorang hakim. Nah, kalau saudara baca secara lebih terperinci di ayat terakhir, Tuhan Yesus berkata, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Jadi konteksnya adalah menjelang kedatangan daripada anak manusia yang kita semua yakini itu sudah semakin dekat. Jadi rupanya Tuhan Yesus mau mengatakan kepada orang-orang yang mendengarkan dia, bahwa menjelang kedatangannya, dia mau supaya umatnya bukan hanya belajar berdoa seperti seorang anak meminta sesuatu kepada bapaknya yang baik, kepada bapaknya yang memang mau memberikan yang baik kepada anaknya ini, tetapi juga dia mau supaya kita belajar untuk datang kepada Allah seperti datang kepada hakim. Ya, ini bukan sesuatu yang sering mungkin kita pikirkan, tetapi perumpamaan ini mengatakan demikian, bahwa menjelang kedatangan Tuhan Yesus, Allah mau supaya kita berdoa dengan tidak jemu-jemu, tetapi konteks kita berdoanya adalah seperti kita datang kepada hakim. Tentunya saudara mengerti bahwa hakim itu adalah orang yang memimpin sebuah pengadilan, dan kemudian dia yang memberikan keputusan di dalam sebuah peradilan. Dan memang konteksnya seperti itu. Ada janda yang datang kepada hakim yang lalim dalam perumpamaan ini, dan dia minta supaya haknya dibela terhadap lawannya. Nah, pertama hakimnya tidak mempedulikan permintaan janda itu, dia menolak, tapi akhirnya si hakim ini mengindahkan permintaan janda itu, tetapi alasannya adalah supaya janda ini tidak terus datang untuk mengganggu dia gitu, supaya dia tidak menyerang terus kepada hakim ini. Nah, Tuhan Yesus berkata bahwa itu hakim yang lalim. Tapi dia berkata, camkanlah apa yang dikatakan oleh hakim yang lalim itu. Jadi dia juga mau supaya kita ini, ya sekalipun kita tahu dia hakim yang lalim, tetapi bahwa ada perkataan dari hakim itu yang penting untuk diingat dan penting untuk diperhatikan. Janda itu datang kepada hakim itu minta supaya haknya dibela terhadap lawannya. Itu sama seperti kalau dalam sebuah peradilan, ya tentunya ada yang terdakwa, ada yang pihak yang diperkarakan dan pihak yang memperkarakan, seperti itu. Nah, jadi ya kita tidak tahu siapa musuh daripada si janda ini, tetapi bahwa si janda ini minta supaya hakim itu membela haknya terhadap si lawannya dia ini. Dan dia minta keadilan dari hakim itu. Dan kemudian, kenapa disebut bahwa Tuhan Yesus berkata bahwa camkanlah apa yang dikatakan oleh hakim itu? Karena si hakim ini bilang seperti begini, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia. Nah, jadi yang perlu dicamkan adalah kata membenarkan dia.
Sebab kemudian Tuhan Yesus mempergunakan kata membenarkan ini di dalam bagaimana Allah merespon terhadap umatnya yang berdoa kepadanya. Ya, ayat yang ke-7 di situ, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Jadi yang disebut dicamkannya itu adalah bagian membenarkannya itu. Nah, kita tahu kalau di dalam sebuah peradilan yang akan akhirnya membuat hakim itu memenangkan memberikan kemenangan kepada salah satu pihak dalam peradilan itu adalah kalau yang benar. Dalam pandangan hakim itu, yang benar itu yang akan memenangkan perkara. Yang salah itu yang kalah. Yang menang adalah yang benar. Nah, jadi konteksnya adalah si janda itu minta supaya haknya dibela sampai hakim ini membenarkan dia, karena si janda ini meyakini bahwa dia ada dalam pihak yang benar dan bahwa lawannya dalam pihak yang salah, tapi dia perlu hakim yang memutuskan bahwa akhirnya memang si janda ini yang benar, karena ya pasti kalau dalam sengketa atau peradilan dua belah pihak merasa yang benar begitu. Nah, dalam konteks ini, Tuhan Yesus mau supaya kita belajar menjadi seperti janda ini yang datang kepada hakim. Nah, kita tahu janda, ya gambaran seorang janda dalam bayangan kita selalu adalah dia adalah orang yang selalu tidak mau menerima gitu, tidak mau menerima kalah. Dia adalah orang yang terus aja memaksakan kehendaknya. Yang pokoknya kalau belum didengar dia tidak akan berhenti, kan seperti itu. Nah, jadi itu gambaran Tuhan Yesus bilang kalau berdoa jangan jemu-jemu itu. Dia berikan perumpamaan seperti janda yang tidak akan pernah berhenti datang kepada hakim itu meminta supaya perkaranya dibela. Itu adalah gambaran dari kalau berdoa itu jangan jemu-jemu, jangan mudah menyerah, jangan jemu-jemu. Belajarlah dari si janda ini yang kalau mau minta supaya perkaranya dibela itu nggak pernah berhenti gitu sampai didengarkan, sekalipun awalnya si hakim itu sepertinya menolak begitu. Nah, jadi boleh dikatakan sikap yang pantang menyerah, yang tidak mau berhenti sebelum bukan hanya didengarkan tetapi sebelum dibenarkan, itu perlu kita miliki kalau kita berdoa. Dalam doa kita supaya kita berdoa jangan jemu-jemu, tapi kuncinya seperti yang tadi saya katakan adalah supaya dibenarkan. Dan kita mengerti bahwa kita sebagai orang percaya itu adalah kita dibenarkan bukan karena kita benar, tetapi karena iman. Iman di sini adalah sebuah sikap yang pantang menyerah, ketekunan, tidak jemu-jemu berdoa. Nah, kenapa Tuhan Yesus berkata bahwa tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Jadi dalam konteks kita berdoa, sebetulnya dari waktu kita mulai berdoa sampai jawaban doa itu datang, itu ada dua bagian. Yang pertama itu seperti terasa lama, tapi kemudian setelah pada titik tertentu itu kemudian akan menjadi cepat. Nah, mungkin nggak ya karena nggak kelihatan dan kita seringkali tidak menyadari, kita tidak tahu. Tapi sebetulnya ada dua bagian. Nah, bagian pertama yang lama itu adalah untuk sampai dibenarkan. Seperti dalam pengadilan, saudara. Dalam proses untuk akhirnya si hakim itu dia mengumpulkan fakta, bukti, kemudian saksi segala macam, pembelaan, dan kemudian si jaksa memberikan sebuah argumentasinya sebagainya. Itu yang lama. Nanti kalau sudah sampai kepada satu titik, begitu sudah jelas buat hakim itu pihak mana yang benar, itu nggak lama setelah itu untuk akhirnya dapat keputusan. Ya mungkin dia bilang, oke, kita akan rapat dengan tergantung sistem peradilannya, dan dia dengan konsultannya atau siapapun itu. Nah, itu tidak terlalu lama. Kemudian akhirnya keluarlah keputusan. Tapi sebelum sampai di situ, itu lama sekali pengadilan. Bahkan seringkali istilahnya nggak selesai-selesai begitu.
Karena untuk mencari kebenaran itu. Nah, setelah kebenaran itu jelas, untuk datangnya sebuah keputusan, itu akan relatif cepat. Nah, kenapa kalau kita berdoa, seringkali sepertinya lama? Karena proses dibenarkannya ini, saudara. Perhatikan di situ ada dua hal. Tuhan bilang seperti ini, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihan yang siang malam berseru kepadanya? Adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Jadi ada dua, membenarkan dan menolong. Ya, jadi yang pertama dibenarkannya dulu. Yang kedua baru setelah dibenarkannya itu sudah sampai di situ, pertolongan itu cepat. Nah, untuk dibenarkannya ini yang lama, dan seperti kita mengerti karena Tuhan memakai perumpamaan pengadilan ini, makanya di dalam peradilan itu untuk supaya dibenarkan, ya si pihak yang memang ingin menang itu ya dia mengajukan bukti, mengajukan saksi, kemudian dia memberikan argumentasi. Kalau nggak bisa sendiri ya pakai pengacara dan sebagainya. Ya dalam pengadilan selalu ada pengacara begitu. Nah, itu adalah proses untuk meyakinkan si hakim bahwa yang melakukan ini tuh di pihak yang benar. Nah, tapi kita tahu pihak yang satunya lagi juga melakukan yang sama begitu. Jadi dalam peradilan ini itu adalah mencari yang benar. Nah, kita mungkin tidak pernah berpikir bahwa dalam berdoa ini, oh Allah itu ingin menjadi seperti hakim dan dia ingin melihat yang benar, pihak yang benar. Loh, apakah ada lawan kita? Ada, saudara. Lawannya adalah iblis. Nah, mungkin kita tidak menyadari bahwa iblis itu selalu berusaha. Ya, saya yakin saudara pernah mengalami bagaimana kalau kita berdoa, seringkali kita tertuduh, seringkali kita merasa ini yang saya doakan ini benar atau enggak ya? Doa saya benar atau salah? Atau yang saya minta ini motivasinya benar atau salah? Nah, kita bergumul dengan diri sendiri, tapi kita tidak sadari bahwa sebetulnya ada lawan kita, si iblis, yang menuduh. Kan seperti itu dalam pengadilan. Bahwa dalam pengadilan itu akan ada dakwaan, ada pembelaan. Ada yang menuduh dan ada yang membela. Nah, proses peperangan antara pembelaan dengan pendakwaan ini, itu yang akhirnya harus kita menangkan, harus kita yakinkan kepada hakim bahwa ya kitalah yang bagian yang melakukan pembelaan inilah yang benar gitu. Nah, itu yang dimaksud di sini bahwa kenapa Allah itu sepertinya berlama-lama sepertinya karena dia mau membenarkan kita. Nah, apa maksudnya di sini membenarkan? Ya, semua ini berbicara di dalam hati dan di dalam roh. Nah, jadi yang jadi persoalan bukan apa yang diminta, tetapi yang jadi persoalan bagaimana keadaan hati kita di hadapan Allah. Bisakah segera dibenarkan keadaan hati kita di hadapan Allah? Mengapa kita meminta sesuatu? Untuk apa? Bagaimana sikap hati kita? Motivasi hati kita? Tujuan kita meminta itu semua, itulah yang Tuhan lihat. Sampai dia bisa lihat sikap hati yang benar. Dan kalau itu menjadi sebuah sikap hati yang benar di dalam meminta, bukan apanya, tapi mengapanya, bagaimananya, dasar saudara meminta itu, kemudian tujuannya, dan semua yang terkait dengan apa yang saudara minta itu yang Allah lihat. Dan itu yang Allah mau benarkan. Dan itulah yang seringkali tidak benar waktu kita berdoa. Sehingga di situ perlu proses pertolongan. Ya makanya kalau misalnya kenapa ada pengacara, maka itu akan dikasih tahu. Kalau kamu nanti jawab seperti ini jawabnya. Kalau untuk supaya kita jadi lebih kuat menangkan perkara ini, nah ajukan bukti yang ini. Jadi pengacara itu memberikan nasihat kepada saudara untuk dalam pihak yang dibela ini. Itu sebabnya ada Roh Kudus yang akan menolong supaya sikap hati kita itu menjadi benar ketika kita berdoa. Nah, itu yang membutuhkan waktu sampai sikap hati kita itu benar di dalam berdoa, motivasi hati,
tujuan kita meminta sesuatu, kemudian kita apa yang kalau sudah diberikan tuh kita mau berbuat apa dengan yang diberikan itu menjadi sesuatu yang akan Allah lihat. Dan itu yang seringkali menjadi lama ketika kita berdoa, karena seringkali kita tidak menyadari sikap hati kita yang banyak salahnya, dan perlu waktu untuk Roh Kudus benarkan, sampai akhirnya di hadapan hakim di sorga itu dibenarkan. Sehingga iblis yang selalu berusaha untuk mempersalahkan kita, menuduh kita, mengganggu kita di dalam kita berdoa, akhirnya datanglah keputusan hakim, yaitu Allah yang adil berkata, ya, ini anakku yang berdoa ini sudah benar sikap hatinya, dibenarkan. Berarti sejak itu iblis sudah tidak berkutik sebagai lawan, karena keputusan sudah keluar. Eksekusi itu kan relatif singkat. Maka setelah dibenarkan, pertolongan atau yang kita kenal sebagai jawaban doa itu akan datang dengan segera. Nah, ini sebetulnya yang diberikan, kebenaran ini yang diberikan di dalam perumpamaan daripada hakim yang lalim dengan janda ini. Kenapa? Karena di dalam penghujung dari akhir zaman ini, Allah mau kita itu bisa berdoa bukan seperti anak kepada bapa saja, tetapi seperti si janda ini kepada hakim untuk meminta haknya dibela, dalam arti untuk supaya berdoa itu dengan benar, sehingga dibenarkan di hadapan Allah. Dan kita juga, saudara pasti membaca dan mengerti dalam kitab Wahyu, bahwa ada iblis yang selalu mendakwa, tapi di penghujung akhir zaman ini, si pendakwa ini akan dilemparkan. Itu karena orang-orang percaya sudah tahu bagaimana berdoa dengan benar. Memiliki hati yang benar dan datang bukan hanya kepada Bapa, tetapi kepada hakim. Dan hakim yang adil itu tidak seperti dalam perumpamaan ini, hakim yang lalim, tapi hakim yang adil itu akan memberikan keputusan yang adil, yang benar. Dan kemudian akan diberikan pertolongan itu. Nah, tapi apakah ada iman di dalam melakukannya? Seperti ya kita tahu kalau dalam pengadilan, kita yakin nggak bahwa kita benar? Kita yakin bahwa kita akan menang? Kita mau nggak untuk istilahnya nggak jemu-jemu, karena peradilan itu selalu bisa berlarut-larut begitu. Kalau kita yakin dalam pihak benar, ya sekalipun berlarut-larut, ya kita akan jalani begitu. Nah, dalam konteks ini kita tidak jemu-jemu di dalam berdoa. Kalau kita yakin bahwa pada satu saat hati kita akan dibenarkan, kalaupun memang belum benar akan dibenarkan, sampai Allah berkata benar, kita akan terus meminta, sehingga akhirnya, tapi bukan hanya meminta fokusnya kepada apa yang diminta, tetapi kita mau supaya Roh Kudus sebagai seperti pengacara ini, penolong ini, akan membuat motivasi hati kita benar, sehingga pada satu saat peperangan antara ya suara yang mengatakan benar, suara yang mengatakan salah, suara yang menuduh kita, suara yang membela kita, berkata doa ini nggak akan dijawab, udah berhenti aja berdoa dan segala macam. Itu akhirnya kita bisa menang, dan kemudian memutuskan ya sudah dibenarkan. Kemudian ya biasa kalau sudah dibenarkan dan menang, ya pasti ada sesuatu yang diberikan kan, atau yang yang disengketakan itu akhirnya dimenangkan sama yang memenangkan. Dalam konteks perumpamaan ini. Nah, kita berbicara tentang doa terobosan. Saya tidak tahu, sudah banyak mungkin Pak Niko berbicara berbagai macam hal tentang bagaimana kita bisa mengalami doa terobosan. Dan pada malam hari ini saya memberikan sedikit lebih lagi pemahaman yang lebih mendalam tentang berdoa terobosan, tetapi dalam konteks perumpamaan yang mungkin saudara sudah baca berkali-kali, tetapi Tuhan sekarang nyatakan dalam sebuah pemahaman yang baru, supaya saudara bisa mengerti bahwa dalam mengalami doa terobosan ini, saudara juga harus belajar berdoa seperti si janda ini dalam konteks Allah sebagai hakim. Jadi penting memiliki hati yang benar, penting memiliki sikap hati yang benar, penting memiliki motivasi yang benar, penting memiliki tujuan yang benar di dalam kita berdoa. Saya akan tutup dengan satu kesaksian singkat yang baru terjadi
seminggu terakhir ini ada seorang seorang teman saya, saudara seiman, dia orang Thailand. Minggu yang lalu tiba-tiba dia menghubungi saya dan dia mengalami serangan stroke di sebelah kiri dari tubuhnya, dan dia dibawa ke rumah sakit. Tangan kiri dan bagian kaki kirinya sulit digerakkan. Saya sedang berada di kota lain, tapi intinya dia meminta saya untuk berdoa tentang hal ini. Kemudian saya berdoa, dan kemudian setelah berdoa, dia memberikan laporan kepada saya, ya ada perbaikan tetapi belum pulih 100%. Kemudian saya doakan lagi lewat telepon, dan kemudian dia bilang, ya membaik tapi tetap gitu masih lemah gitu, susah untuk mengangkat tangan, kemudian juga susah untuk melangkah dan sebagainya. Nah, kemudian secara tersirat saya tanya sama dia, sekarang kamu pengen supaya sembuh ini untuk apa? Ya saya ingin beraktivitas, ya karena sebelumnya saya beraktivitas, tangan saya mungkin dia seorang ibu untuk masak atau untuk melakukan banyak hal, membersihkan, dan tangannya kakinya untuk pergi ke pasar dan segala macam. Saya bilang, ya kalau kita berdoa seperti anak kepada Bapa penuh belas kasihan, mungkin itu akan dikabulkan, tapi tidak tahu kapan. Nah, sekarang saya ajak dia, gimana sekarang kalau kita berdoa dalam konteks seperti datang kepada Allahnya bukan kepada Bapa tapi kepada hakim. Maksudnya bagaimana? Ya, berikan alasan yang benar gitu. Kenapa Tuhan harus menyembuhkan kamu? Saya bilang begitu. Ya, saya ya pengen untuk beraktivitas. Ada nggak alasan yang lebih benar? Supaya pengen bisa ngangkat tangan kirinya ini. Apa kan? Ya coba pikirkan gitu, Tuhan sembuhkan tangan kiri saya, beri kekuatan, supaya saya bisa mengangkat tangan untuk memuji Engkau, untuk meninggikan Engkau. Bukan hanya sekedar buat beraktivitas, gitu. Tangan ini bisa diangkat, meninggikan Tuhan. Terus apa alasannya supaya yang kamu mau, alasan kamu supaya Tuhan menyembuhkan kaki kamu? Ya saya kan pengen jalan dong, masa saya nggak bisa jalan gitu. Ada nggak alasan yang lebih benar, yang lebih kuat dari itu? Ya saya akan ke gereja gitu. Yang lebih kuat dari itu, yang bisa dilakukan saat itu, saya bilang. Apa? Kamu ada di rumah sakit kan? Kemudian kamu di kamar kamu itu ada beberapa orang sakit, dan kamu sekarang terbaring di ranjang kamu, ya agak susah bergerak. Minta sama Tuhan, sembuhkan saya, tangan saya, orang yang sakit itu, dan saya bisa menumpangkan tangan kepada yang sakit itu, tangan yang lemah ini saya tumpangkan, kaki yang lemah itu saya langkah. Dianya pertamanya diam. Oh ya gitu ya. Oh, iya, saya bilang. Mintalah alasan yang lebih tepat, yang bisa dibenarkan oleh Tuhan. Akhirnya dia lakukan, dan kemudian dia kerjakan. Nah ya, mungkin itu sudah malam, jadi kemudian keesokan harinya saya tanya lagi, bagaimana? Ya lebih baik lagi, tapi belum 100%, dan dokter memperbolehkan saya untuk pulang. Ya, kenapa belum 100%? Dokter bilang karena ada sesuatu yang menjadi masalah dengan peredaran darah kamu, dan ini membutuhkan waktu 3 bulan mungkin, setelah bertahap, makin lama tangan kaki kamu akan menjadi kuat. Itu laporan dokter, ya. Kemudian dia bilang ya udah saya pulang. Kemudian waktu di rumah dia menghubungi saya lagi. Saya harus nunggu 3 bulan nih, kata dokter, ya baru 3 bulan akan bisa pulih secara normal. Karena ada sesuatu dalam peredaran darah saya. Dan saya bilang, kenapa kamu tidak percaya, sebagai orang percaya, di dalam diri kamu mengalir darah Yesus, bukan darah kamu sendiri, dan bahwa darah Yesus itu adalah darah, tidak harus 3 bulan, tetapi katakanlah dalam waktu 3 hari, semua sudah pulih. Tapi berikan alasan pada Tuhan.
Kenapa Tuhan harus menyembuhkan kamu dan mau menyembuhkannya dengan cepat? Kasih alasan yang benar, bukan benar di hadapan manusia, benar di hadapan Tuhan. Karena sekarang kamu datang bukan kepada Bapa dalam konteks, oh Bapa yang penuh kasih, tapi kepada hakim. Nah, singkat ceritanya, akhirnya ya saya tidak tahu apa yang dia lakukan, ya entah dia akhirnya berdoa atau memberi pengakuan bahwa ya dalam dirinya ada Yesus. Besoknya dia mengirim video ke saya dan memberikan kabar bahwa ya dia bisa angkat tangan dengan normal tinggi dan dia bisa berjalan dengan baik. Jadi tidak usah tunggu 3 bulan, ya mungkin hanya 2 hari, saya lupa persisnya. Dia sudah bisa berjalan dan relatif kembali seperti sedia kala. Ini adalah salah satu contoh. Kalau saudara berdoa, berikan alasan yang benar, miliki hati yang benar kepada Allah. Dan tidak hanya berdoa kepada Bapa, tapi kepada hakim yang adil, yang akan membuat semua laporan-laporan dari iblis, ataupun yang hanya bisa secara manusia bisa diterima, itu dipatahkan, sehingga yang akan menjadi kenyataan itu adalah laporan dari sorga, yaitu darah Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, kita sudah disembuhkan, darah Yesus mengalir, dan darah itu memberi kehidupan, sehingga segala sesuatu yang dibutuhkan untuk kita bisa memiliki kekuatan, kesehatan untuk melayani Tuhan, itu akan diberikan dengan segera. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Amin. Ya, puji Tuhan, firman Tuhan yang sangat luar biasa dari hambanya. Terima kasih daripada hambanya sudah membagikan firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita malam hari ini ada 3 prinsip yang sudah hambanya bagikan. Yang pertama adalah bagaimana kita berdoa dengan alasan yang benar. Dan yang kedua adalah bagaimana kita berdoa dengan hati yang benar dan berdoa seperti kita bertemu dengan hakim, ya, seperti itu ya. Mari saudara kita praktekkan. Jika Bapak Ibu Saudara malam hari ini ada pokok-pokok doa, Bapak Ibu Saudara bisa melalui chat di Zoom ini, atau Bapak Ibu Saudara bisa open mic. Mari sebentar kita akan angkat satu pujian. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya. Sambil kita merenungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar daripada hambanya. Mungkin malam hari ini ketika kita berdoa ada motif-motif yang salah. Mungkin hati kita belum dibenarkan. Minta malam hari ini darah Kristus itu mentahirkan kita. Minta darah Kristus itu untuk menyucikan pikiran dan hati kita. Sehingga kita dibenarkan, sehingga kita dilayakkan oleh darah Kristus. Yesus Tuhan, terpujilah Engkau ya Tuhan. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Pengabdianku hanya padamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Terima kasih Tuhan. Biar malam hari ini Tuhan mampukan kami untuk kami melakukan firman-Mu ya Tuhan. Ajari kami Tuhan terus untuk berdoa dengan benar, sehingga terobosan demi terobosan itu terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan.
Tuhan, kami mohon pada malam hari ini, berikan kami hati-Mu, berikan kami pikiran-Mu, benarkan pikiran kami, benarkan hati kami, sehingga Tuhan setiap permohonan doa yang kami boleh panjatkan kepada Tuhan, Tuhan dengar dan Tuhan jawab, sehingga hidup kami terus mengalami kemenangan demi kemenangan. Sekalipun Tuhan mungkin hari ini masalah demi masalah datang, beban kehidupan datang dalam kehidupan kami, sakit penyakit tidak kunjung sembuh, tapi kami percaya jika malam hari ini hati dan pikiran kami dibenarkan, maka kami percaya kami akan menang, kami akan kuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menerangkan firman-Mu ya Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Andre yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan, Kau memberkati ya Tuhan Yesus. Silakan Pak Andre berdoa untuk kami semuanya. Saya minta Pak Andre untuk berdoa. Bapa di sorga, saya ingin berdoa sebentar. Bapa di sorga, biar sungguh setiap orang yang mendengarkan pada malam hari ini, saat ini Roh Kudus bekerja di dalam hatinya, apapun yang sedang didoakan, apapun yang sedang dialami dalam kehidupan mereka, masalah dan sedang menantikan pertolongan Tuhan, saat ini biar Roh Kudus bekerja, menjamah, mengerjakan di dalam hati setiap orang, baik kemauan maupun kemampuan yang sesuai dengan kehendak Allah, kemampuan untuk percaya yang sesuai dengan keinginan Allah, sesuai dengan kebenaran Allah, itu boleh ada di dalam hati setiap orang yang sedang berdoa, sehingga mereka semua pada akhirnya bisa didapati, dibenarkan di hadapan Allah, sehingga Allah akan segera memberikan pertolongan, sebagaimana yang Tuhan Yesus katakan dalam perumpamaan, pada saat Allah sudah membenarkan orang-orang yang siang malam berseru kepadanya, dan memiliki hati yang benar dan dibenarkan oleh Allah, sehingga Allah tidak akan mengulur-ngulur waktu untuk memberi pertolongan kepada mereka. Terimalah itu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya Bapak Saudara, adakah doa-doa pokok malam hari ini? Ya, kita percaya malam hari ini dengan firman Tuhan yang sudah diimpartasikan, saudara dan saya sudah mengerti, dan saudara dan saya sudah dibenarkan. Amin. Kita sama malam hari ini kita akan berdoa seperti tadi perumpamaan yang disampaikan oleh hambanya dan yang ada di Alkitab. Adakah Bapak Saudara? Atau boleh sharing 1-2 menit mungkin dari Bapak Saudara? Ya. Boleh? Oh, Stefan. Oh iya, mohon doa. Ya Pak. Ya, saya kakinya semutan. Oh Pak Yunus kakinya Pak ya? Ya, semutan. Oh siap Pak. Ya Pak. Baik Pak. Terima kasih. Ya Pak. Ya, kita doakan sama-sama malam hari ini daripada Pak Yunus yang kakinya sedang mengalami kesemutan. Ada lagi Bapak Saudara? Kita malam hari ini kita akan doa sepakat. Ada lagi yang mau rindu untuk didoakan? Ada doa-doa pokok mungkin? Boleh di open mic-nya atau di chat? Adakah? Ya, jika tidak ada, saya minta dengan hormat mungkin Pak Denny ya. Pak Denny nanti akan memimpin kita sama-sama untuk berdoa daripada hambanya Pak Yunus yang sedang kesemutan kakinya Pak. Boleh Pak Denny sama-sama kita topang doa daripada Pak Yunus. Ya. Silakan Pak. Ya, mari Bapak Ibu Saudara kita sepakat berdoa, karena doa orang benar sangat besar kuasanya. Kami percaya malam ini melalui doa terobosan akan terjadi terobosan, akan terjadi breakthrough di dalam kehidupan kita, juga di dalam keluarga kita, juga di dalam pelayanan kita. Saat ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah Engkau berikan kepada kami semua pada malam hari ini, sehingga kami masih diberi kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan hati yang penuh sukacita, damai sejahtera. Kami percaya sekalipun kami berdoa lewat Zoom, tapi kami percaya kuasa-Mu, hadirat-Mu ada di tempat kami masing-masing, Tuhan. Kami percaya dan yakin kuasa-Mu tidak terbatas, kuasa-Mu tidak bisa dibatasi oleh apapun dan siapapun, Tuhan. Karena kami mempunyai Allah yang hidup, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Saat ini kami sepakat berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Yunus, Tuhan.
yang kakinya kesemutan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus sudah disembuhkan malam hari ini Tuhan. Engkau sudah menjamah, Engkau sudah menyembuhkannya. Sehingga Pak Yunus boleh berjalan, boleh beraktivitas dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera. Karena pada malam hari ini Tuhan Yesus sudah menjamah dan sudah menyembuhkan kakinya di dalam nama Tuhan Yesus. Sudah sembuh sehingga tidak ada kesemutan lagi. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kiranya Engkau berkenan untuk mendengar dan menjawab semua permohonan doa kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ada lagi Bapak Saudara yang memiliki pokok doa atau mau sharing 1-2 menit mungkin? Silakan, boleh di open mute-nya. Adakah? Ya, boleh mungkin. Pak Stefanus, selamat datang. Ibu Leonita, Saudara Vima, Brother Andreas, selamat datang. Ya, kalau tidak ada, mari sama-sama saudara kita malam hari ini akan ada doa-doa pokok yang akan kita doakan. Mungkin nanti Ibu Sim ya. Ya, kita sama-sama Ibu Sim boleh nanti Ibu berdoa untuk bangsa ini dan kota ini, dan yang kedua nanti ini ada doa pokok juga daripada Bapak Andreas, saya minta didoakan biar fit kembali 100%. Ibu Sim, nanti hambanya Pak Andre akan menutup kita dalam doa berkat. Sedikit pengumuman Bapak Saudara, kembali Kamis depan kita akan ada doa terobosan jam 7 malam melalui Zoom, dan Bapak Ibu Saudara juga bisa melihat tayangan khotbah atau doa terobosan ini melalui channel YouTube Harapan Hidup Sejahtera. Kiranya apa yang sudah tadi disampaikan oleh hambanya kita praktekkan sepanjang minggu ini. Mari sama-sama kita doa pokok, nanti akan dipandu oleh hambanya Ibu Sim. Ya, boleh Ibu Sim di open mic-nya. Haleluya. Ya, tidak tadi ya. Haleluya. Mari kita sama-sama, saudara, kita sama-sama berdoa untuk bangsa ini yuk. Kita sama-sama, kita percaya nasib bangsa ini ditentukan oleh doa-doa orang benar, ditentukan oleh setiap kita orang-orang kudus Tuhan. Tuhan, malam hari ini kami sepakat berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan, matamu tertuju atas bangsa ini. Engkau berdaulat atas bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan bangsa ini. Tuhan bebaskan, Tuhan selamatkan bangsa ini. Kami mau melepaskan berkat, kami mau melepaskan shalom atas bangsa ini Tuhan. Kami mau memperkatakan Tuhan, biar gelombang pertobatan terjadi atas bangsa ini Tuhan. Setiap lidah boleh mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Setiap lutut bertelut menyembah Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga tidak lupa untuk kota di mana kami tinggal. Kami percaya Tuhan berikan kesejahteraan untuk kota yang kami tinggal dimanapun Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin yang kami kasihi, daripada Pak Jokowi, Engkau memberkati, berikan kesehatan, berikan hikmat yang daripada Tuhan. Seluruh jajaran menteri, TNI, Polri, Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Gubernur, wali kota Tuhan, Tuhan berikan kesatuan hati ya Tuhan. Kami juga Tuhan tidak lupa berdoa untuk setiap gereja Tuhan, khususnya untuk setiap misionaris-misionaris yang Tuhan tempatkan di pelosok-pelosok, di desa-desa Tuhan. Kami Tuhan berdoa untuk setiap mereka. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan penghiburan, biar kuasa Tuhan terus mengalir atas setiap misionaris-misionaris, biar banyak jiwa yang mengalami Tuhan, banyak jiwa yang diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga gerejamu Tuhan, biar di masa-masa pandemik ini gerejamu bangkit dan gerejamu bisa bersinar, dan gerejamu bisa menuntaskan amanat agung Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa untuk hambamu daripada Bapak Andreas Tuhan, biar Tuhan pulihkan kesehatannya agar dia kembali pulih 100% sehat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab kami tahu
Tubuh kami adalah bait Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan yang baru malam hari ini Tuhan limpahkan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga hidupnya terus menyenangkan Tuhan, sehingga hidupnya terus memuliakan Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk setiap saudara-saudara yang malam hari ini mengikuti doa terobosan. Engkau memberkati setiap pergumulan. Mungkin ada yang sakit, biar Tuhan kuasa kesembuhan supranatural menjamah dan menyembuhkan setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang masih mengalami keterikatan, Tuhan bebaskan dan Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar melalui momen doa terobosan setiap hari Kamis, biar terobosan demi terobosan terjadi, kemenangan demi kemenangan terjadi, pemulihan demi pemulihan terjadi, sehingga hidup kami menjadi saksi-Mu, sehingga hidup kami terus menyenangkan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan menerima berkat daripada hamba-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih sekali lagi untuk malam hari ini, dan biar firman yang sudah disampaikan, Roh Kudus yang membawa terang serta kebenaran itu boleh dijelmakan di dalam kehidupan setiap kami, khususnya yang mendengarkan, baik secara langsung pada malam ini maupun akan mendengarkan kelak. Sekali lagi, biar kami boleh membuka hati kami untuk Roh Kudus yang selalu menolong kami untuk memiliki hati yang benar di hadapan-Mu. Dan biarlah pada saat ini kasih karunia Allah dan juga kasih Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib, serta Roh Kudus yang selalu menolong supaya kami memiliki hati yang benar di hadapan Allah itu menyertai kami, sehingga setiap kali kami berdoa, kami boleh mengalami dibenarkan oleh Allah, sehingga pertolongan itu datang dengan segera buat setiap kami. Diberkatilah Engkau di dalam nama Yesus Kristus mulai saat ini sampai seterusnya, untuk selama-lamanya dalam nama Yesus. Amin.